Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Hasanah, mahasiswa PPG Guru Tertentu, periode 5 tahap 4, dengan nomor induk mahasiswa 20250843611, LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Akan praktik pembelajaran unjuk kinerja di SD Negeri Welahar 01. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita pelajaran, coba kalian perhatikan teman di sekitar kalian. Ada nggak teman kalian yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa? Haura. Ada yang tahu Haura tidak masuk kenapa? Sakit. Oke, kita doakan ya, semoga Mbak Haura cepat sehat. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem, ya. Tapi sebelum kita lanjut mempelajari tentang ekosistem, untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Teman-teman untuk berdoa. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, teman-teman silahkan untuk duduk kembali. Terima kasih Mbak Bintang sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk menambah semangat, sebelum kita belajar, yuk kita ice breaking dulu ya. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, rumah belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bagaimana? Udah semangat nih untuk belajar hari ini ya? Oke, sekarang kita lihat. Ada gambar apa di depan? Ya. Orang bermain bola, Bu. Oh iya, pintar sekali. Orang yang sedang bermain bola. Kira-kira untuk kita dapat beraktivitas seperti bermain bola, belajar, bekerja, supaya kita mendapatkan energi, kita itu bisa memperoleh energi dari apa? Ada yang tahu nggak? Makan, Bu. Dari makan. Oke. Energi yang kita punyai untuk beraktivitas seperti olahraga, belajar, bekerja, itu kita mendapatkan energi dari apa yang kita makan. Nah, oleh karena itu dalam pembelajaran ekosistem kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu setelah kalian mempelajari pelajaran ini, kalian akan dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Selain itu, kalian juga akan dapat mendeskripsikan proses transfer energi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Setelah itu,
kalian akan dapat menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem melalui analisis rantai makanan. Seperti yang kalian perhatikan, di sini Bu Guru punya gambar ya. Bisa terlihat jelas gambarnya? Di sini ada gambar cahaya matahari. Ada hewan yang besar, hewan apa itu? Rusa. Ada hewan yang ada di air? Ikan. Ada hewan yang sedang terbang? Elang dan capung. Ada hewan yang di bawah itu di tanah? Cacing. Ada juga tumbuhan. Nah, dari gambar tersebut kita bisa mengamati bahwa dalam suatu ekosistem itu terdapat komponen yang namanya komponen yang hidup dan komponen yang tidak hidup, ya. Komponen yang hidup itu nanti disebut sebagai komponen biotik. Sedangkan komponen tidak hidup kita sebut sebagai komponen abiotik. Nah, kedua komponen itu memiliki saling ketergantungan atau saling keterikatan, saling interaksi, saling membutuhkan. Jadi dari ilustrasi yang Bu Guru sampaikan itu kalian bisa menarik kesimpulan bahwa ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik pada suatu tempat dan waktu tertentu. Paham? Jadi apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen yang tersusun dari makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat tertentu. Makhluk hidupnya contohnya dalam gambar apa? Sebutkan. Rusa, capung, elang, cacing, ikan, katak, ya. Kalau komponen abiotik berarti apa? Komponen yang terdiri dari benda-benda tak hidup yang ada di tempat tersebut. Contohnya dari gambar tersebut, apa yang bisa kalian amati? Air, udara, cahaya matahari, tanah. Betul sekali. Kira-kira nih contohnya, apa iya sih Bu makhluk hidup membutuhkan komponen abiotik itu? Tentu membutuhkan. Contohnya, kira-kira dari hewan tersebut yang ada di gambar, hewan apa yang paling membutuhkan air? Tidak bisa hidup jika tidak ada air. Ikan, pintar sekali. Berarti itulah salah satu bukti bahwa makhluk hidup itu memerlukan komponen abiotik. Untuk supaya kalian lebih paham lagi, Bu Guru punya video, nanti bisa kalian saksikan. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan hiena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu.
Simbiosis komersialisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Oke, cukup ya. Karena rantai makanan akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Jadi, melalui tayangan video tadi, kamu sudah semakin paham ya, apa itu ekosistem, apa itu komponen biotik, apa itu komponen abiotik. Kemudian tadi makhluk hidup juga dibagi menjadi 3 ya. Ada individu, ada populasi, ada komunitas. Kalau individu itu berarti makhluk hidup tunggal atau sendirian. Kalau populasi itu berarti kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Kalau komunitas berarti beberapa kumpulan populasi. Jadi ada populasi ikan, ada populasi ganggang, ada populasi katak menjadi salah satu tempat, menjadi dalam satu tempat tersebut ya. Kemudian apa sih ekosistem? Ekosistem itu berarti kumpulan dari beberapa komunitas dan terjadinya timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotik. Di depan sudah ada gambar makanan ya. Ada yang sama dengan Bu Guru, hobinya atau makanan favoritnya adalah ini? Ya. Oke, sekarang Bu Guru tanya. Tadi malam kalian makan apa? Ya. Nasi ayam geprek, Bu. Nasi ayam geprek. Enak ya? Enak, oke. Coba sebutkan apa saja dalam menu itu? Nasi, terus sayuran, ayam, dan sambal. Oke. Jadi di situ ada nasi, sayuran, ayam, dan sambal. Kira-kira itu kan ada 4 ya. Ayam itu makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Nasi berasal dari apa? Padi. Makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Kira-kira nih, ayam butuh makan enggak? Ayam makannya apa? Ayam makannya tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu bisa memperoleh energi dari mana? Kira-kira ada yang tahu enggak? Dari cahaya matahari, betul sekali. Melalui proses fotosintesis. Oke. Kemudian ayam. Ayamnya itu siapa yang memakan ayam? Salah satunya adalah kita, manusia. Ya. Berarti di situ dari sepiring nasi itu ternyata kita bisa mempelajari bahwa hidup itu adalah tentang makan dan dimakan. Padi dimakan ayam, ayam dimakan oleh manusia. Ya. Tentunya untuk apa? Yaitu untuk memperoleh energi. Padi dimakan oleh ayam, ayam kemudian dimakan oleh manusia. Ya. Ketika manusia meninggal, otomatis dikubur ya. Dikubur menjadi bangkai, itu nanti diuraikan. Nah, diuraikannya ini siapa yang berperan untuk menguraikan? Ada yang tahu? Dekomposer, pinter sekali. Coba perhatikan gambar di depan ya. Bu Guru punya contoh rantai makanan. Kenapa sih kok disebut rantai makanan? Karena itu saling berhubungan ya antara yang satu dengan yang lainnya. Berputar, membentuk seperti rantai. Oleh karena itu disebutlah itu sebagai rantai makanan ya. Contohnya sayuran ya. Sayuran mendapatkan energi dari matahari ya, melalui proses fotosintesis. Kemudian sayuran dimakan oleh ulat. Ulat ini nanti berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian ulat dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh kucing. Dan kucing ketika sudah mati nanti diuraikan oleh bakteri menjadi senyawa-senyawa yang sederhana.
Kemudian senyawa sederhananya itu nanti akan diserap kembali oleh tanah dan air yang akan digunakan oleh tumbuhan. Ya. Jadi dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Jadi dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa komponen rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Misalnya pohon, tumbuhan, dan rumput. Produsen ini memperoleh makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian yang berikutnya yaitu konsumen mendapatkan makanan dari makhluk hidup lainnya dengan cara memakan. Ya. Konsumen itu bisa memperoleh energi dengan cara memakan produsen langsung atau memakan konsumen yang lebih kecil. Contoh dari konsumen yang memakan produsen langsung adalah contohnya seperti ulat, tikus, ya, memakan tanaman langsung, ya. Terus kalau contohnya konsumen yang memakan konsumen yang lainnya, contohnya seperti serigala memakan kelinci. Makhluk hidup yang lainnya yaitu pengurai. Pengurai di sini bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Seperti ini ya. Ini sudah gambarannya sudah lengkap. Jadi ini tanamannya sebagai produsen, belalangnya berperan sebagai konsumen tingkat 1, burungnya berperan sebagai konsumen tingkat 2, ular berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan burung besar ini berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, jamur di sini berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Coba perhatikan rantai makanan dan jelaskan peran setiap makhluk hidup di rantai makanan tersebut. Coba ya, kalian jawab. Gambar nomor 1 itu adalah tanaman. Tanaman dalam ekosistem termasuk produsen. Tikus, gambar nomor 2. Berarti berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Untuk yang gambar 3, ada gambar ular. Berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 2. Berikutnya, gambar burung elang. Berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir nomor 5, ada gambar jamur. Berarti berperan sebagai dekomposer. Pintar sekali. Kalau ini, contohnya ini, berarti ekosistem yang kita temui di mana? Berdasarkan hewan-hewannya? Di laut. Berarti yang berperan sebagai produsen yang mana? Phytoplankton. Terus yang berperan sebagai konsumen 1? Zooplankton. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 2? Konsumen tingkat 3? Ikan tuna. Konsumen tingkat 4? Singa laut. Nah, singa laut ini karena sudah tidak ada yang memakan lagi, berarti berperan sebagai konsumen puncak, ya. Kemudian setelah mati, nanti diuraikan oleh bakteri atau pengurai. Sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, seperti yang sudah Bu Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Nanti kita akan bekerja dalam kelompok, berdiskusi dan mengerjakan proyek. Bisa disiapkan semuanya peralatannya? Untuk kelompok visual, kalian akan membuat poster. Kalian akan membuat poster pada kertas besar ini, ya. Silakan nanti kalian analisis ekosistem laut, makhluk hidupnya apa saja yang dapat membentuk rantai makanan di ekosistem laut. Nanti kalian analisis.
Kalau sudah dianalisis, kalian susun dalam poster ini, digunting yang rapih, ditempel, dan ditentukan peranan masing-masing makhluk hidupnya. Kemudian kalian jawab permasalahan yang ada dalam lembar diskusinya. Untuk kelompok kinestetik, silahkan nanti kalian jawab pertanyaan pada lembar diskusi. Kemudian nanti kalian akan memerankan masing-masing peranan makhluk hidup dalam rantai makanan ekosistem hutan. Ya. Untuk kelompok ini kelompok apa? Audio. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lembar diskusi ini. Kemudian kalian akan menyusun satu rantai makanan yang ada di ekosistem sawah, ya. Jadi kalian nanti rantai makanannya itu nanti kalian silahkan susun dalam sebuah lagu yang kalian sukai. Bisa dipahami? Oke, silahkan bekerja. Salah satu menulis di sini rantai makanan ekosistem laut gitu kayak gitu. Kamu menulis, iya ditulis. Nanti kan itu kamu apa aja makhluk hidupnya yang berperan dalam rantai makanan, apa saja? Iya, apa saja? Apa saja? Rumput, kelinci, serigala, harimau, jamur. Ya, berarti ini satu papan ini untuk satu makhluk hidup. Tikus dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh apa? Elang. Ada yang sudah selesai? Ya. Ini satu sudah, nggak usah. Kelompok visual sudah berani? Siap maju? Siap. Bisa maju ke depan. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan rantai makanan ekosistem laut dalam bentuk poster. Kalian mendapatkan permasalahan tentang apa? Permasalahan apa yang terjadi apabila populasi ikan kecil berkurang karena dieksploitasi nelayan. Oke, jadi kelompok visual mendapatkan permasalahan apa yang akan terjadi jika populasi ikan kecil dalam ekosistem laut itu berkurang karena dieksploitasi oleh nelayan. Sangat mudah dipahami ya presentasi dari kelompok visual ya. Coba kita berikan tepuk tangan untuk kelompok visual. Oke, kelompok visual bisa duduk kembali. Kelompok berikutnya yang sudah siap? Kelompok kinestetik atau kelompok audio? Yuk, coba kalian jelaskan dulu siapa yang akan menjelaskan. Jelaskan yang kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, permasalahannya apa? Kami dari kelompok audio akan menjelaskan tentang rantai makanan sawah. Ekosistem sawah ya? Ya, apa yang terjadi apabila populasi tikus sangat banyak dalam ekosistem sawah? Jika populasi tikus sangat banyak dalam ekosistem sawah, akan terjadi gangguan besar pada ekosistem, yaitu terjadi penurunan hasil panen karena tanaman padi digerogoti batangnya. Banyak tanaman yang mati. Nah, kelompok audio ini sudah mengemas rantai makanan tersebut ke dalam suatu lagu. Nah, kita saksikan ya teman-teman dari kelompok audio untuk menyanyikan lagu tentang rantai makanan. Mana di mana padi-padi saya,
Padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Bagaimana lagunya? Bagus atau tidak? Ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan Bu Kembar. Kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem hutan. Silakan yang berperan menempatkan di mana? Ya. Pada suatu hari di sebuah hutan terdapat rerumputan yang tumbuh subur. Rerumputan ini dalam ekosistem berperan sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Beberapa waktu kemudian datanglah seekor kelinci yang sedang kelaparan. Dia melihat ke sana kemari, pandangannya tertuju pada rerumputan yang subur. Akhirnya dia memakannya. Saat kelinci tengah kekenyangan, dia bersandar di bawah pohon. Tanpa disadari, datanglah serigala yang sedang lapar. Serigala tersebut langsung menangkap kelinci yang sedang lengah. Setelah kenyang, serigala berjalan sambil kegirangan tanpa menyadari dia menabrak harimau yang sedang mengendap-endap menunggu mangsa. Oh, ini harimaunya. Ini harimaunya. Sudah menunggu mangsanya datang. Nih, ya, ternyata harimau sudah menunggu mangsa. Mengendap-endap, menyamar. Ya. Ya. Ini serigalanya tadi sudah makan kelinci kekenyangan. Wow, kekenyangan. Oke. Bagaimana, bisa dipahami atau tidak? Bisa. Oke, terima kasih kelompok kinestetik sudah memperagakan hasil diskusinya. Sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Sekarang kita akan menyimpulkan bareng-bareng ya. Dalam suatu ekosistem terjadi yang namanya rantai makanan. Nah, jadi apa ini yang disebut dengan rantai makanan? Saling makan dan dimakan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Oke. Nah, setelah kita menyimpulkan, maka kita bisa merefleksikan diri. Hubungan antara aku, ayam goreng yang aku makan, kemudian dengan matahari, itu nanti diproses atau diserap oleh tumbuhan berupa padi yang kemudian menjadi nasi yang kita makan, ya. Terus dimakan oleh ayam, berarti energinya berpindah tuh dari matahari ke tanaman padi. Dari tanaman padi pindah lagi ke ayam. Ayamnya kita makan, berarti energinya berpindah dari produsen ke konsumen satu ke konsumen kedua dan seterusnya. Dengan demikian pembelajaran hari ini cukup untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian. Bu Guru akan memberikan asesmen. Ya, bisa kalian baca baik-baik dan kerjakan soalnya. Sudah selesai kelompok kinestetik? Ya, bisa dikumpulkan oleh salah satu kelompok dan lembar diskusinya. Ya, dikumpulkan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Ya, dengan demikian usai sudah pembelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.